Ketua Majelis. Bagian yang pertama begini, ahli. Saksi. Oh, saksi. Tapi tadi ahli banget jadi saya sebutnya. Ya, ini udah bercampur nih praktisi dengan ahli. Ya, ini makanya hibrid nih Mas ini. Silakan. Pokoknya kalau Pak Bambang ada aja yang mau dipersoalkan itu. Mau campur lah gitu. Enggak apa-apa kok. Ya. Untuk memecah suasana, jangan diam-diam terusin. Iya. Ini untuk kita semua majelis. Bagian pertama begini. Saksi kami menjelaskan dia bertemu dengan KPPS di Depok. Tiba-tiba ada perubahan yang terjadi dalam mobil apps-nya dia, atau dalam bukan mobilnya, webnya dia, yang tak terkontrol oleh dia. Ini bukan di KPU-nya ini. Dan itu terjadi di saat jeda. Bagaimana menjelaskan tiba-tiba ada angka yang tak bisa dikontrol oleh dia, padahal dia penguasa angka-angka itu, tapi dia itu berubah sendiri di dalam webnya dia. Itu informasinya. Bagaimana menjelaskan itu dalam Anda sebagai orang yang membuat ini desainnya. Itu satu. Terus kedua, bagaimana menjelaskan ada DPT 204 juta yang bisa dibeli di black web market. Dan tidak pernah ada penjelasan, termasuk saksi ahli sebelumnya tidak pernah menjelaskan kok bisa dijual di black web market itu. Di mana pertanggungjawabannya? Karena ini akan melanggar prinsip-prinsip dan azas dari pemilu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi disebutkan ada mobile apps, betul ya? Mobile apps itu diinstal oleh masing-masing KPPS dan PPK terutama. Terus kemudian, apakah pernah dipertimbangkan bahwa install itu terhadap begitu banyak, tadi yang mulia Hakim Arief sudah mengatakan, ada begitu banyak orang menggunakan HP yang berbeda-beda, tapi disuruh menginstall mobile apps, apakah ini bukan bagian dari proses pembiaran yang sengaja ingin merusak? Ini bukan kelalaian. Kan ada dibikin arsitekturnya. Apalagi untuk daerah-daerah di Pegunungan Tengah sana. Problem untuk Pegunungan Tengah adalah karena tidak ada wifi-nya, signalnya, baru di tingkat PPK difoto. Pertanyaan saya, apakah ada jaminan yang difoto itu hasil yang tidak pernah diubah? Apa jaminannya? Yang paling menarik tadi saya kaitkan dengan ahli yang tadi. Ahli mengatakan kalau sudah selesai si rekap ini udah nggak ada gunanya, dihapus saja. Apakah kami tidak melanggar undang-undang kearsipan? Data itu perlu dilihat supaya kita bisa terus menjaga akuntabilitas dari proses itu. Mungkin kalau ini bisa dijawab. Nah, yang selebihnya adalah kami pernah membuat surat kepada KPU, bahkan yang terakhir tanggal 12 Februari, untuk dilakukan audit IT. Karena saya ingin lanjutkan ke pertanyaan saya. Saksi, apakah sebagai desainer Anda meyakini desain yang Anda bikin itu sama sekali tidak punya cacat? Dan audit itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi apakah ada cacat yang dibangun dalam sistem itu. Kalau yang menjelaskan pembuatnya sendiri, tentu dia akan mengatakan saya hebat-hebat aja. Tapi kenapa itu tidak dilakukan audit padahal itu berkali-kali diminta? Kenapa menurut saudara? Apakah saudara tidak mau diaudit? Atau KPU-nya yang tidak mau diaudit? Atau dua-duanya? Cukup Pak Bambang, ada yang lain? Ada bukti di 151 majelis yang akan menjelaskan. Kami minta kepada KPU, kami minta kepada Bawaslu untuk dilakukan audit. Surat ya? Untuk menjaga itu. Ada di bukti P151. Oke, nanti kita lihat. Terima kasih. Pak Refli silakan. Iya, terima kasih Yang Mulia. 1 atau 2 hari ya setelah pencoblosan itu ada seorang anggota KPPS yang datang ke saya, dan sayang saya tidak dapatkan lagi alamatnya sekarang. Dia mengatakan bahwa dia bisa membuka si rekap itu pada pukul 13.00 dan dia menemukan sudah terisi. Padahal itu waktu Indonesia bagian Barat dan belum dimulai penghitungan suara. Dia mengatakan ada ribuan TPS yang sudah terisi, dan saya tanya,
lihat di provinsi mana, dia bilang 4 provinsi di Sumatera dan 1 provinsi di Jawa. Cuma dia tidak mau spesifik karena dia khawatir, dan saya sempat menginterview dia, ada di podcast saya. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin KPPS melakukan hal itu, dan apakah ini bisa terjadi? Itu Anda sebagai developer dari Sirekap. Yang mulia, izin mau mengklarifikasi pernyataan dari Bang Refli. Tadi itu penggunanya KPPS, Bang. KPPS. Oke. Tapi tadi belum ada penghitungan suara. Dia mengatakan pada pukul 13 dia akses itu, dan ada suara dari waktu Indonesia bagian barat. Kemudian pada tanggal 15 Februari, 1 hari setelah pencoblosan, ketua KPU atau KPU mengatakan bahwa mereka berhasil katakanlah menemukan kesalahan pindai, kesalahan angka itu dia bilang cuma waktu itu di 2325 tanggal 15 Februari. Tapi pada tanggal 27 Februari tidak cuma lagi, kesalahannya itu sudah 154.541. Nah, Anda sebagai developer Sirekap ini, kira-kira Anda puas nggak dengan kesalahan yang luar biasa itu? Secara teknis gimana menjelaskan ada kesalahan yang luar biasa yang tadinya diklaim cuma, walaupun kita bilang cuma kok ribuan, tapi ini ratus ribuan. Dan jangan lupa bahwa kita tidak tahu perkembangan selanjutnya karena itu per 27 Februari. Jadi masih lama dari 20 Maret. Terakhir, sekali lagi yang soal kerahasiaan tadi, yang ada surat keputusan KPU yang mengecualikan Sirekap ini sebagai informasi. Dan itu muncul ketika ada yang namanya organisasi namanya Yakin, itu meminta menyengketakan informasi di KIP, Komisi Informasi. Dan tiba-tiba muncul surat itu tertanggal 17 Maret. Padahal mereka bersengketa sebelum tanggal 17 Maret tersebut. Ya, ketika proses sengketa terjadi, muncul pengecualian informasi itu. Kenapa? Apakah Anda khawatir atau ada rahasia yang harus disimpan? Atau bagaimana tentang Sirekap ini? Makasih Yang Mulia. Terima kasih.